teman-teman, perkenalkan nama saya Fernanda Desinta Tigahari dengan NIM 200611020559. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dari dosen Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Kita masuk pada materi yang pertama. Yang pertama, perencanaan dan perancangan proses manufaktur yang berperan dalam mengimplementasikan rancangan. Sebuah perusahaan manufaktur dapat mengetahui jumlah dan jenis barang apa saja yang akan diproduksi berdasarkan data kebutuhan pasar saat ini yang dapat diperoleh dari bagian marketing. Data-data yang telah diperoleh dari bagian marketing tersebut dapat diinformasikan ke bagian produksi agar barang yang diinginkan dapat segera dibuat. Berikut ini adalah tahapan perencanaan produksi pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, desain awal. Pada tahapan ini, sebuah perusahaan manufaktur sudah harus menentukan desain awal produk. Desain awal tersebut berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang akan diproduksi nantinya. Yang kedua, desain produk. Pada tahapan ini, perusahaan manufaktur sudah dapat menentukan desain dari suatu produk, yaitu berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuk, warna, ukuran, dan lainnya secara tepat. Yang ketiga, cara pembuatan. Pada tahapan ini, perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu produk, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Yang keempat, pembuatan. Tahapan pembuatan yaitu perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut. Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang baik, dan peralatan mesin yang tersedia. Selanjutnya, agar proses produksi bisa berjalan lancar, ada beberapa tahap perencanaan proses produksi manufaktur yang harus dilakukan. Yang pertama, menetapkan kapasitas dan prioritas produksi. Jika perusahaan ingin perencanaan proses produksi manufaktur berjalan lancar, perusahaan harus bisa menentukan kapasitas dan prioritas produksi. Lebih lanjut, perusahaan harus menyiapkan backup jika ternyata mesin manufaktur yang digunakan untuk proses produksi rusak atau terdapat operator sakit. Yang kedua, rutin yang tepat. Rutin berisi rangkaian produksi dan prosedur pada proses produksi. Lebih lanjut, rangkaian produksi dimulai dari masuknya bahan mentah, peralatan, mesin produksi yang digunakan, hingga menjadi barang jadi atau finished product. Yang ketiga, memperbarui perangkat produksi. Menggunakan perangkat tradisional yang tidak terhubung dengan sistem tentu akan sulit digunakan dalam hal memprediksi hasil produksi. Perusahaan harus berani investasi dalam memperbarui perangkat produksi. Perangkat yang lebih canggih dan terhubung dengan sistem akan memudahkan proses produksi serta akan menghemat waktu dan biaya. Yang keempat, melakukan pemeliharaan perangkat produksi secara berkala. Itulah cara melakukan perencanaan proses produksi manufaktur agar proses cepat. Selanjutnya, proses tertentu di dalam suatu industri dan operasional sampai dengan perawatan sistem operasi. Proses adalah suatu program yang sedang dalam keadaan eksekusi, berlangsung secara sekuensial. Pada saat proses terjadi, maka ada yang dimuat, yaitu yang pertama, program counter. Program counter adalah sebuah program yang bisa dilakukan secara berulang-ulang atau yang berada di posisi paling depan. Yang kedua, register, berkaitan dengan komponen dasar seperti media penyimpanan. Yang ketiga, variabel, akan memproses sebuah program. Program itu bisa kita jalankan secara berulang-ulang dan disimpan dalam sebuah memori penyimpanan, dan program tersebut harus mempunyai variabel seperti Microsoft Office, Excel, dan lain-lain. Selain itu, proses juga membutuhkan resource, yaitu beberapa sumber daya seperti CPU time, memori, file, dan I/O device.